wabarakatuh. Karena hari ini kita berjumpa di sini, meskipun mungkin kalian kan belum kenal ya, sebagian sudah kenal saudara dan belum kenal kita. Jadi insya Allah di sini kita akan belajar kimia, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi insya Allah di sini kita akan belajar kimia, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, minta tolong ketua kelasnya Abi ya. Silakan dipimpin untuk berdoa Abi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Doa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Abi. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi hari ini sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau memastikan kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Iya. Abian ada ya, Anizar ada, Abi, Zidan, Eka, Citra, ini selanjutnya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kenapa sih kalau kita belajar kimia tentang topik ini? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Belum tahu. Ya makanya kita belajar ya biar tahu. Jadi ini adalah gambar pupuk. Nah, pupuk ini adalah terbuat dari bahan yang namanya amonia. Ya, amonia itu rumusnya NH3. Pada pembelajaran kali ini berarti kita akan belajar mengenai pergeseran kesetimbangan. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, melalui percobaan. Jadi anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Kalian akan mengetahui sendiri apa sih yang berpengaruh di pergeseran kesetimbangan tersebut. Nanti anak-anak bisa melalui percobaan tersebut bisa menentukan arah pergeseran. Kemudian yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan kajian literasi, nanti anak-anak bisa menyajikan hasil percobaan dan diskusi tadi. Nanti bisa presentasi dari masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian pada pertemuan kali ini juga Ustazah akan menilai 3 hal. Yang pertama adalah penilaian sikap ketika kalian melakukan praktikum. Kemudian penilaian pengetahuan ketika nanti Ustazah akan memberikan tes mulai belum form. Kemudian penilaian yang ketiga adalah keterampilan. Ya, keterampilan di sini meliputi praktikumnya kalian juga dan presentasinya anak-anak seperti itu. Bisa dipahami? Kalian pasti banyak melihat batu-batuan yang berlapis-lapis yang menonjol dan lancip di bagian atap gua. Ada juga batuan yang menonjol pada bagian dasar gua. Iya, itulah yang dinamakan stalaktit dan stalagmit yang akan kita bahas. Tidak, kan sekarang apalagi musimnya global warming ya. Kalau karbon dioksida itu bereaksi dengan batu kapur, kemudian ketemu air, kan menghasilkan asam karbonat, ya kan? Kemudian asam karbonat itu bisa menghancurkan batu kapur tersebut sehingga membuat tetesan-tetesan. Tetesan itu lama-kelamaan akan membentuk yang namanya stalaktit dan stalagmit seperti itu. Jadi itu sudah bukti ya, adanya reaksi kimia berupa pergeseran kesetimbangan itu menjadikan pembentukan stalagmit dan stalaktit. Jadi kami akan belajar pergeseran kesetimbangan. Kira-kira yang ada di kepala anak-anak, pertanyaan apa? Kenapa? Efek yang terjadi, apa efek yang terjadi ketika terjadi pergeseran kesetimbangan? Oke. Ada lagi? Apa? Kenapa bisa terjadi pergeseran? Kenapa bisa terjadi pergeseran kesetimbangan? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Apa saja pengaruh dari perubahan kesetimbangan? Oke, apa saja pengaruhnya? Ya, jadi efeknya apa yang mempengaruhi. Jadi kan kita pengen tahu ya, jadi kita bisa merumuskan masalah. Yang pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kemudian tadi pergeseran kesetimbangan itu berdampaknya pada apa gitu kan? Nah, bisa dirangkum seperti itu ya Nak ya? Berarti bisa ya. Kira-kira tadi kan ada ya pergeseran kesetimbangan reaksi itu kan ada reaktan, ada produk. Berarti kan bergeser itu kan hanya bisa ke kiri atau ke kanan, ya kan? Jadi nanti kita akan mempelajari itu. Berarti kira-kira ada faktor A, entah itu faktor suhu atau faktor yang lain tadi seperti CO2 itu berarti apa namanya? Konsentrasi dari zatnya. Jadi ada konsentrasi suhu itu
menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Nah, nanti kita amati pada percobaan kali ini. Kita tolong Zidan dibagikan LKPD-nya satu-satu aja ya setiap kelompok. Kemudian anak-anak setiap kelompok silahkan dilihat LKPD-nya itu nanti kebutuhan alatnya apa, salah satu anggota kelompok untuk mengambil barangnya ya. Jadi setiap kelompok akan saya berikan satu tempat ini untuk melakukan praktikum. Karena nanti percobaannya itu ada 2, nanti kalian bagi tugas 3 anak untuk mengerjakan ini, 2 anak mengerjakan ini ya. Jadi bagi tugas biar cepat praktikumnya. Bisa dipahami ya? Oke. Perwakilan kelompok bisa mengambil ke depan. Ya. Nanti kalau masih ada yang itu bisa ditanyakan ya. Anak-anak karena ininya terbatas untuk mengukur nanti menggunakan cukanya, anak-anak bisa pakai depan ya. Ini untuk mengukur volume cuka, ya. Kemudian ini setiap kelompok juga dapat ini ya, karena nanti pakai air es, sama pakai air hangat nanti untuk air. Oke, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kalau masih ada yang butuh untuk diperjelas, silakan ditanyakan. Ya. Nah, ini dibagi aja. Potong. Misalkan nanti Abi sama Arini mengerjakan percobaan 1, Eka sama siapa mengerjakan kedua, nggak apa-apa. Biar nanti bisa lebih cepat prosesnya, ya. Silakan dilanjutkan. Dibaca aja nggak apa-apa. Yo, yang namanya belajar kan pengen cari tahu. Iya, siap. Kamu bagi alatmu apa aja yang kamu butuhkan? Nah, nanti bagi. Kamu botol plastik berarti menggunakan botol ini. Atau ada airnya, mau kamu minum tak? Nah, silakan. Tes. Kamu pakai alat apa?
ya kan? Kalau konsentrasi reaktornya ditambah, berarti biasanya ke arah mana? Itu programnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perubahan konsentrasi ini apabila konsentrasinya ditambah, maka keseimbangan konsentrasinya yang lebih rendah. Ya, jadi kalau reaktornya ditambah, konsentrasinya tidak model, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perubahan tekanan dan volume. Ini kita bahas perubahan, tapi nanti bisa membaca dari literatur bahwa ketika tekanan diperbesar, maka terjadi perbedaan kesetimbangan itu koefisien mol atau jumlah mol yang kecil. Jadi kalau ada reaksi yang kalian tahu ya, itu bisa menunjukkan nilai molnya, ya. Jadi kalau pengen ditambah, atau mol yang kecil. Yang terakhir yaitu perubahan suhu, ya. Yang percobaan kalian kedua tadi kan tadi kalian memberi perlakuan pada air panas sama air dingin, ya kan? Ada yang kalian posisinya tetap dari apa-apa, tapi kan dari apa-apa kan dia nggak berubah, ya nggak ada terjadi perubahan volume dari balonnya. Tapi ketika kalian beri perlakuan di air panas, maka tadi itu jadi balonnya mengembang. Kalau mengembang berarti apa yang tambah banyak? Gas karbon dioksidanya, benar. Jadi karbon dioksidnya semakin banyak sehingga membuat balonnya kalian semakin mengembang. Gitu. Itu tandanya bahwa reaksi tadi bergeser ke arah produknya, yaitu karbon dioksida. Bisa dipahami ya? Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu karena adanya perubahan konsentrasi, karena adanya perubahan dan pada perubahan suhu. Ada yang masih belum dipahami dari pertemuan kita hari ini? Saya mau memberikan kalian mengisi refleksi. Nanti kalau sudah selesai dikasih saja. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Dan biar nanti kalau oke, sudah ya anak-anak, nanti silakan diisi refleksinya selanjutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menggunakan perbedaan keseimbangan ini di dunia industri. Ya, jadi industri itu menggunakan dari perubahan keseimbangan. Menurut rapat lain jadi sebenarnya itu tapi bisa jadi perbedaan keseimbangan ini faktor pergeseran itu kan dirumuskan oleh asli Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pergeseran tersebut di dunia industri. Kemudian untuk yang terakhir penilaian teknisnya nanti sudah berikan di Google Form. Nanti kalian bisa mengisi di terakhir dijawab sekarang. Ada yang ditanyakan hari ini? Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Alhamdulillah sudah luar biasa. Semoga hari ini menjadi film yang bermanfaat buat kalian semua. Kita akhiri dengan pembacaan mandalan. Terima kasih, semoga kalian happy apa enggak? Ya, saya baca happy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.